Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar budaya Melayu Riau pada hari ini. Nah, hari ini Ananda akan belajar mengenai cara menulis nama menggunakan Arab Melayu. Selain itu, Ananda juga akan membahas mengenai cara menulis pantun dan membalas pantun yang baik. Jadi, disimak terus ya pembelajaran ini sampai akhir. Nah, sebelum Ananda belajar, terlebih dahulu akan dijelaskan tujuan pembelajaran yang harus Ananda capai pada hari ini. Yang pertama, Ananda diharapkan mampu menulis nama orang, jalan, dan tempat dalam aksara Arab Melayu. Dan yang kedua, Ananda diharapkan mampu membalas pantun dengan baik. Rusa mati meninggalkan tanduk, kambing mati meninggalkan kulit, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, nama baik jadi sebutan, budi baik jadi ikutan. Bagi masyarakat Melayu, nama mempunyai dua arti, yakni nama diri dan nama baik. Nama diri adalah nama yang melekat pada diri seseorang dan menjadi penanda untuk panggilan atau sapaan. Nama diri terdiri dari nama lengkap, nama sapaan, dan nama gelar. Orang tua-tua mengatakan, kecil bernama, besar bergelar. Maksudnya, ketika kecil, seseorang akan disebut dengan namanya saja, namun ketika besar akan ada gelar tambahan pada nama atau gelar untuk menggantikan namanya. Misalnya, Pak Haji, Bu Haji, Datuk, Datin, Dokter, Doktor, Profesor, Pak Guru, Bu Guru, Ustadz, Ustazah, dan sebagainya. Sedangkan nama baik adalah nilai kebaikan seseorang yang senantiasa dijaga agar selalu mendapat kepercayaan orang. Bila nama baik rusak, maka akan rusak pula kepercayaan orang. Orang tua-tua mengatakan, baik nama karena bicara, baik bicara karena bahasa. Baik bahasa karena budi, rusak budi, rusaklah nama. Nama baik seseorang akan dihargai oleh orang lain. Lihat kepada nama-nama jalan besar dan gedung di tiap kota. Semuanya adalah nama-nama pahlawan yang berjasa dalam berbagai bidang dan mempunyai nama baik. Bayangkan jika ada seseorang yang berjasa, santun berbahasa, dan baik lakunya, namun selalu mencuri. Maka selamanya dia akan dikenang sebagai pencuri meskipun tingkah lakunya baik. Nah, Ananda, perlu Ananda ketahui bahwa nama orang Melayu lazimnya diambil dari yang pertama Asmaul Husna, yang kedua dari nama malaikat, yang ketiga dari nama Nabi dan Rasul, yang keempat nama dari Al-Quran, yang kelima nama diambil dari keluarga dan sahabat Nabi, yang keenam dari bahasa Melayu Lama dan Sanskerta, dan yang terakhir biasanya nama diambil dari bahasa asing selain Melayu dan Arab. Yang pertama, biasanya nama orang Melayu diambil dari Asmaul Husna. Artinya nama-nama yang terbaik, merupakan nama milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperbolehkan memakai Asmaul Husna untuk memberi nama, asalkan tetap diawali dengan suatu kata sebelumnya. Misalnya Abdu, yang artinya pengikut, menjadi Abdurrahman, yang artinya pengikut yang maha pengasih, atau Abdul Aziz, yang artinya pengikut yang maha perkasa, dan sebagainya. Nama-nama Allah atau Asmaul Husna bisa Ananda lihat pada bagian berikut. Untuk yang kedua, biasanya nama diambil dari nama malaikat. Seperti yang Ananda ketahui bahwa malaikat adalah makhluk suci yang tidak pernah berbuat salah dan dosa. Nama malaikat bisa menjadi alternatif untuk memberi nama seseorang. Adapun nama-nama contoh dari malaikat adalah sebagai berikut. Untuk yang ketiga, nama dapat diambil dari nama Nabi dan Rasul.
Nabi artinya pembawa berita gembira dan Rasul adalah utusan. Nabi dan Rasul dalam agama Islam mempunyai nama yang baik dan indah. Nama Nabi bisa menjadi alternatif untuk memberi nama. Adapun contoh-contoh dari nama Nabi adalah sebagai berikut. Yang keempat, nama paling sering diambil dari ayat suci Al-Quran. Banyak nama orang Melayu yang diambil dari Al-Quran, karena di dalamnya terdapat nama-nama orang dahulu yang soleh, nama surga dan sungai-sungainya. Juga nama beberapa surah pada Al-Quran. Yang kelima, nama dapat diambil dari keluarga dan sahabat Nabi. Adapun daftar nama keluarga dan sahabat Nabi adalah sebagai berikut. Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Selanjutnya, yang keenam, nama dapat diambil dari bahasa Melayu lama dan Sanskerta. Terlebih dahulu kita pastikan apa bunyi namanya. Ingatlah bahwa Arab Melayu tidak menerjemahkan huruf, akan tetapi menuliskan bunyi. Misalnya pada nama Aditya, maka cara tulisannya berdasarkan bunyi adalah Aditya sebagai berikut. Begitu juga dengan nama Budiman, cara menulisnya adalah sebagai berikut. Namun, apabila ada gabungan dua kata yang ditulis menjadi satu dalam Latin seperti Budimansyah, maka cara tulisannya adalah sebagai berikut. Baik, Dan Anda, untuk yang terakhir, sumber di mana penulisannya orang-orang Melayu mengambil nama dari bahasa asing, yaitu Ananda selain harus bahasa ingat Melayu bahwa dan Arab. Cara menulis nama sama menggunakan seperti cara Arab sebelumnya, Melayu, yakni harus memperhatikan memperhatikan bunyi bunyi namanya. Bunyi kata. Ingatlah Ananda Raja bahwa Ali Arab Haji Melayu menulis nama tidak sahabatnya menerjemahkan orang huruf, Belanda seperti pada akan contoh tetapi berikut. menuliskan bunyi. Sebagai Penulisannya contoh, adalah tulisan Von de Sanana. Waal di sini adalah Penulisannya huruf X. adalah, tetapi karena membacanya Alexander, dan bunyinya adalah penulisannya Sanana, adalah sehingga tulisan Arab Melayunya Robert, memakai huruf tulisannya adalah Oke, Ananda semua, Sanana, tulisannya adalah, dan yang terakhir Fiona, tulisannya adalah sebagai berikut. Baiklah Ananda, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa selain Ananda diharapkan mampu menuliskan nama menggunakan Arab Melayu, Ananda juga diharapkan mampu membalas pantun dengan baik. Kerbau melenguh tanpa sebab, kawan sebelah tiada disapa. Kalau kamu bisa menjawab, tangan manusia ada berapa ya? Kerbau melenguh tiada menyapa, kawan sebelah tampak gundahnya. Karena kamu bertanya berapa, tangan manusia dua jumlahnya. Sebelumnya, kamu sudah melihat dua anak sedang berpantun. Yang seorang bertanya dan yang satu lagi menjawab. Inilah yang disebut dengan berbalas pantun. Pantun adalah alat komunikasi yang arif dan bijak. Tidak akan ditemui kata-kata menyakitkan di dalam pantun. Orang yang mahir berbalas pantun pasti santun tutur katanya, cerdas otaknya, dan banyak kawan baiknya. Ananda semua, ada beberapa cara berbalas pantun yang baik. Yang pertama, pantun harus mengandung pertanyaan untuk memancing jawaban.
Banyak rumput tinggi sejajar, hanya kancil yang berani makan. Siapa yang tekun dan rajin belajar akan berhasil di masa depan. Pantun yang seperti ini tentu saja tidak bisa dijawab karena tiada pertanyaan di dalamnya. Maka seharusnya bunyi pantun itu adalah seperti ini. Banyak rumput tinggi sejajar, hanya kancil yang berani makan. Siapa yang tekun dan rajin belajar, akankah berhasil di masa depan? Ananda yang ketiga, dalam menjawab sebuah pantun, seorang penjawab harus menyinggung sedikit isi sampiran. Banyak rumput tinggi sejajar, hanya kancil yang berani makan. Siapa yang tekun dan rajin belajar, akankah berhasil di masa depan? Jawaban dari pantun tersebut adalah makan rumput tinggi sejajar, sendawa kancil sambung bergema. Siapa yang tekun dan rajin belajar, semoga menjadi orang yang berguna. Ananda, untuk yang keempat, perlu Ananda ketahui bahwa bila tema atau kisah pantun melenceng jauh dari tema sampiran pantun soal, maka acara berbalas pantun jadi berkurang asyiknya. Oleh sebab itu Ananda harus betul-betul memperhatikan sampiran pantun pada pantun soal dan pantun yang dijawab harus ada kaitannya, harus ada nyambung kisahnya. Baiklah Ananda, yuk Ananda simak cara berbalas pantun yang baik. Ambil spidol letak di meja, dicari mudah tidak akan hilang. Asyik betul nampaknya membaca. Buku apakah yang kamu pegang? 2 spidol letak di meja, dipakai 1, disimpan 1. Memang asyik buku ini dibaca, inilah buku budaya Melayu. Spidol di tangan ujungnya patah, tintanya jatuh guling-gulingan. Banyak bacaan yang mudah-mudah, kenapa itu yang jadi pilihan? Sayang spidol terjatuh tinta, kemana nak cari yang warna biru? Budaya Melayu jati diri kita, khazanah asli sejak dahulu. Kemana nak cari yang warna biru? Yang satu tadi warnanya merah. Kenapa belajar Arab Melayu? Apakah ia menyimpan sejarah? Yang warna merah bolehlah juga, selagi mampu menulis yang perlu. Banyak sejarah dan khazanah kita, semua termaktub dalam Arab Melayu. Baik Ananda semua, itulah tadi contoh berbalas pantun yang baik yang bisa Ananda ikuti. Acara berbalas pantun sangat dinikmati hingga sekarang karena suasananya santai dan bisa ditampilkan di mana saja. Misalnya dalam acara perpisahan kelas 6. Kemampuan sang pemantun dalam mengolah dan memilih kata adalah gambaran kecerdasan akalnya. Karena di dalam pantun tidak dibenarkan mengejek, mencela, apalagi menghina. Baiklah Ananda, hari ini Ananda sudah mempelajari mengenai cara menulis nama menggunakan Arab Melayu dan Ananda juga sudah mengetahui bagaimana cara membalas pantun yang baik. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you next week Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.